kita bisa hidup pasti ada yang menghidupi. Sangkan paraning dumadi sastra jendro hayuningkrat pangruwating diyu. Tapi kalau dari aliran kapitayan atau misal ilmu Jawa, lamun siro ngudi kawruh kepengin weruh dununging Gusti. Jadi sangkan paraning dumadi asal mulane manusia atau hamba akan diwujudkan oleh Tuhan berbentuk dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam hormat pencak silat Indonesia, salam seduluran sak lawaselur. Semoga dulur-dulurku semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendengar apa yang akan dipaparkan oleh Mbah Kendil, yang mana tentang agama kapitayan atau keilmuan Jawa zaman dahulu. Oke, langsung saja kita dengarkan berikut videonya. Mungkin dengan kemajuan zaman, cara-cara teknis atau kiat-kiat lebih sempurna daripada zaman dulu, lebih sempurna sekarang. Kalau dulunya itu kan yang namanya berguru itu sulit sekali teman-temanku. Sehingga contohnya misalkan kalau nenek kita memberikan ceramah tentang ketuhanan atau membeberkan dengan kawruh, apabila ada anak kecil itu saja tidak boleh mendengarkan. Nah, padahal kalau di gelanggang ilmu agama Islam justru anak-anak kecil sudah diberikan didikan tentang agama, misalkan membaca Al-Quran. Tapi kalau dari aliran kapitayan atau misal ilmu Jawa, justru kebalikannya, kalau anak-anak kecil mendengarkan disuruh pergi, tidak boleh. Makanya perkembangan ilmu Jawa semakin lama semakin punah, karena generasinya cara-cara pengaturnya anak kecil sudah tidak diperbolehkan untuk mendengarkan. Teman-teman, dari pelajaran-pelajaran ilmu dan kawruh yang kami sampaikan, saya ulangi lagi, kalau ilmu merupakan andalan yang bisa dibuktikan, misalkan ilmu penghasilan, ilmu kasaktian atau ilmu yang lain bisa dipertunjukkan. Tapi kalau ilmu kawruh dununge Gusti itu tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dipertunjukkan. Mereka hanya bisa mengajarkan, mengorekan tentang ajaran-ajaran, tata cara untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak sekali ajaran-ajaran yang diajarkan kepada para putra siswanya, sehingga cara mengajarannya tidak begitu jelas gitu loh. Sehingga nggak sama seperti ajaran agama kita, agama Islam. Mereka diajarkan secara jelas, secara mendetail, dan jelas sekali ureanya. Tapi kalau ilmu Jawa atau ilmu para nenek moyang kita itu ditutup-tutupi, sehingga memakai dengan kata-kata sanepan atau filosofi. Contohnya, saya pernah mendengar bahwa kakek saya dihadapi para putra siswa, kakek bilang atau bersabda, kita mencari ilmu yang pertama kali adalah kesiapan kita untuk belajar, yang kedua adalah kebersihan hati kita untuk menuju ke kesucian hati atau tingkah pakarti kita yang di sudut pandangan tingkah pakarti yang berbudi bawaleksono atau kebaikan budi atau pakarti, sehingga tidak semudahnya kita bayangkan berguru kepada sesepuh kemudian langsung diterima. Mereka akan diberi tes-tes tersendiri, mereka juga diberi pelajaran-pelajaran dasar. Mereka diberikan teori cara untuk berpuasa, mereka diberi ajaran tentang cara berbakti kepada guru. Setelah itu diberikan orean tentang ilmu-ilmu untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contoh yaitu kata-kata kiasan atau filosofi atau paromo sastro yang diwejangkan merupakan itu sindiran atau merupakan filosofi. Contohnya seperti ini, lamun siro ngudi kawruh kepingin weruh dununging Gusti atau kepingin weruh dununging Gusti, artinya kalau Anda kepingin atau ingin sekali tahu naungan Gusti,
maka Anda harus menjabarkan dengan cangkriman. Cangkriman ini seperti itu, apa itu ya, pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Misalkan seperti ini, yaitu cangkrimannya atau filosofinya, gole ono gambare lan ayang-ayangi kuntul melayang. Jadi pada saat itu saya dengar juga bingung karena saya masih kecil, sangat-sangat bingung sekali, dan saya diuraikan oleh nenek saya atau kakek saya, kita tetap tidak mengerti karena kemampuan kita masih kecil. Jadi gule ono gambare kuntul melayang, atau carilah bayangan apabila ada burung kuntul atau burung bango yang melayang, disuruh mencari ayang-ayangannya atau bayangannya. Kita merenungkan betapa sulitnya apabila ada burung bangau yang melayang. Tentu kalau di waktu siang hari, apabila ada burung bangau yang melayang, itu kan di bawahnya kan ada bayangan burung, ada gambar burung atau ada bayangan burung. Nah, dari itu para putra siswa disuruh untuk mencari, carilah bayangan kuntul yang lagi terbang. Jadi bayangannya suruh mencari itu loh. Nah, kalau bangau yang terbang cepat, otomatis bayangannya pasti hilang. Artinya carilah barang yang hilang, barang yang tidak ada tapi ada. Nyatanya tadi ada kuntul yang berjalan, nyatanya tadi ada burung bangau yang lewat. Terus kemudian di manakah ayang-ayangnya? Nah, maka para putra siswa kebingungan sekali. Artinya carilah, yaitu barang yang tidak ada tapi sebenarnya ada, barang yang ada sebenarnya juga tidak ada. Itu artinya kalau bisa disimpulkan, carilah dununge Gusti Kang Sejati, karena yang namanya Tuhan Sang Pencipta Alam itu tidak ada tapi sebenarnya ada, tapi ada kalau dicari tetap tidak ada. Sehingga dengan kata-kata filosofi itu, para putra siswa akan kebingungan mencari, dan akhirnya dibeberkan atau diwejangkan atau diuraikan oleh para sesepuh yang dimintai pertolongan untuk membabarkan atau menjelentrehkan tentang ilmu itu. Kemudian juga ada cangkriman lagi yang para putra siswanya kadang-kadang setelah di rumah juga masih kebingungan. Kalau kamu tidak menemukan, yaitu bayangannya kuntul yang lagi melayang, coba carilah, yaitu gali kangkung. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa kangkung itu kan tidak ada galihnya, namanya kangkung untuk sayur, pasti kangkung itu kan batangnya lubang atau bolong, sehingga tidak mungkin ada galihnya, karena kangkung tidak berkayu. Kangkung itu adalah batangnya batang yang lembek gitu loh, karena merupakan sayuran, sehingga para putra siswa juga kebingungan. Nah, padahal di situ itu hanya merupakan filosofi saja, merupakan hanya sasmito jati. Carilah gali kangkung, artinya galih ini ku padha karo kalih dadi sawiji. Jadi galih iki kalih dadi sawiji. Jadi curiga mancing warangka, warangka mancing curiga, ketarane loro ning dadi sawiji. Artinya filosofinya bahwa manusia itu berasal dari Allah, maka manusia di akhir zaman nanti apabila mereka meninggal atau mati, mereka akan dipanggil kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia di antara dan ciptaannya, atau manusia dengan yang menciptakan, antara manusia dan Tuhannya, itu seperti halnya hubungan antaranya, yaitu bisa dikatakan manunggaling kawula Gusti. Kalau kita jabarkan, yaitu hubungan di antara manusia dengan Tuhannya, hubungan seperti halnya filosofinya antaranya sang guru, sang siswati lan sang guru nadi, hubungan antara sang guru nadi dan sang siswati antaranya dari sang bendoro kalawan yaitu para sudro atau pembantunya. Sehingga kedua elemen itu tetap berkaitan, hubungan antara yaitu manusia dengan Tuhannya, dengan khobru minallah dan khobru minanas. Sehingga para sesepuh dulu juga mencari, kita sebagai manusia, kita sebagai hambanya, kita bisa hidup pasti ada yang menghidupi. Jadi kita ada urip,
pasti ada yang nguripi. Sapa sing nguripi yaiku rajane ngurip. Sapa rajane ngurip yaitu Gusti Kang Maha Suci. Sapa Gusti Kang Maha Suci bisa kita sebut yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita jagat dan jagat raya seisinya. Jadi telik sandi atau sasmito jati yang diberikan para siswanya tidak langsung dijabarkan, karena kalau langsung dijabarkan mereka tidak berpikir gitu, tidak bisa menguraikan. Sehingga kalau diberikan filosofi mereka tidak mengantuk, mereka kebingungan. Kalau sudah dia bingung tidak bisa menguraikan, maka gurunya wajib untuk membeberkan bahwa yang namanya gale kangkung adalah setunggal dadi kale. Kangkung itu apa? Kangkung artinya kang linangkung. Siapa kang linangkung itu siapa? Kang linangkung adalah Tuhan Sang Maha Agung atau Gusti Kang Maha Suci atau Gusti Kang Maha Linuwih, yaitu Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalih kangkung, kalih artinya setunggal dadi kalih dadi setunggal. Kangkung arti kang linangkung. Kang linangkung adalah Sang Maha Agung atau Gusti Kang Maha Agung. Nah, seperti itu. Jadi mereka diajak untuk bersembah kepada Tuhan saja diberi filosofi yang sulit sekali. Kenapa demikian? Karena mereka biar mau berpikir yang lebih dalam lagi. Kemudian juga ada lagi dari kata-kata para sesepuh dulu yang diwujudkan dengan ilmu kepangeranan yang kita sebut yaitu sangkan paraning dumadi sastro jendro hayuningkrat pangruating diyu. Coba kamu saya berikan kalimat ini, coba renungkan di rumah apa yang disebut yaitu sangkan paraning dumadi sastro jendro hayuningkrat pangruating diyu, sehingga para putra siswa bertanya-tanya sebelumnya mereka datang lagi ke perguruan. Akhirnya mereka juga tidak menemukan dan bertanya kepada Sang Maha Guru, bagaimana mbah saya juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sangkan paran. Setahu saya setiap sesepuh ini sepuh atau setiap daripada penghayat keyakinan itu cara menyikapi sangkan paran selalu berbeda, tapi intinya sama. Kalau dari nenek moyang, dari kakek saya, mereka menjabarkan bahwa sangkan itu asal mulane, paran itu papaning pangeran. Jadi yang dimaksud paran itu bukan jalan gitu loh. Papane pangeran itu singkatan. Jadi sangkan asal mulane, paran papane pangeran. Sangkan paraning dumadi adalah wujud gitu loh. Jadi sangkan paraning dumadi asal mulane manusia atau hamba akan diwujudkan oleh Tuhan berbentuk dengan manusia. Sangkan paraning dumadi sastro jendro hayuningkrat. Sastro adalah merupakan kodrat-kodrat yang diciptakan oleh Allah atau Tuhan, sehingga Tuhan Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kita putus daripada misalkan kan dari Adam dan Hawa, kita ambil dari bapak dan ibu, ada bayi yang ada di kandungan, misalkan dalam 1 bulan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta sudah memberikan nasib kodrat-kodrat bagaimana kematianmu nanti, bagaimana rezekimu nanti, bagaimana lakon sandiwaramu nanti, kapan kamu menikah, dan bagaimana nasibmu sudah tertulis rapi di dalam agenda penciptaan Allah, diciptakan di perut sang ibu atau di rahim ibu, sehingga bayi kecil dari 1 bulan hingga 9 bulan 10 hari itu sudah ada kodrat yang diciptakan oleh Sang Pencipta berupa dengan tulisan yang disebut tulis tanpa papan. Itu sudah ada tulisan, sudah ada kodratnya. Saya ulang lagi, sangkan parane dumadi sastro jendro, jin darani gawat, erat itu jagat, artinya tulisan-tulisan yang diciptakan Tuhan, tulisan Tuhan atau rahasia-rahasia Allah yang manusia tidak berhak untuk mempelajari, manusia tidak berhak untuk unik-unik, karena itu kuasa Tuhan yang Maha Esa. Misalkan kita punya kodrat dan wirodat, kita punya lelakon, dan lelakon itu tidak boleh diterawang. Artinya kamu nanti umur sekian mati, kamu nanti umur sekian kaya, kamu nanti umur sekian nikah, kamu nanti umur sekian akan mencelaka. Itu tulisan-tulisan Tuhan itu tidak boleh dibongkar oleh manusia, tidak boleh diterawang oleh manusia. Seperti itu. Saya ulang lagi,
Sangkan paraning dumadi sastra jendro hayu ningket. Hayu adalah keselamatan ratu jagat, sehingga apabila orang mau mempelajari dengan ilmu kepangeranan, ilmu bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka lah yang beruntung, mereka yang akan diselamatkan di bumi ini, baik di jagat raya atau di jagat yang lain, atau di dunia atau di akhirat. Jadi sangkan paraning dumadi merupakan kawruh yang luhur, ilmu atau kawruh yang baik, yang mengiring bahwa manusia diajak untuk bersembah kepada Tuhan. Akhirnya inti dari ilmu itu menyatakan bahwa hayu ningrat, hayu itu selamat atau keselamatan, rat itu jagat. Apabila Anda bisa mempelajari dan bisa mengetahui dan bisa membuktikan bahwa Anda merupakan hamba teladan, hamba yang terpuji, hamba yang benar-benar yaitu mencintai Tuhan, yang bisa yaitu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, mereka akan terpuji dan mereka akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat, yaitu selamat di alam gumelar dan selamat di alam gulung. Seperti itu teman-temanku. Sehingga para nenek moyang dulu itu banyak sekali memberikan sasmito jati yang di sudut pandangan untuk manembah marang Gusti, seperti itu. Sehingga begitu antik, begitu indah cara-cara kawruh para leluhur kita untuk menembah kepada Tuhan, untuk bersembah kepada Sang Pencipta. Mereka diberikan amalan, diberikan wejangan, yang mana wejangan yang sangat dalam sekali, sehingga kalau kita tidak musyawarah atau kita tidak tanya kepada yang memberikan cangkriman, yang memberikan andalan, kita akan kesulitan karena ilmu-ilmunya sulit untuk dipahami, seperti itu. Oke, dulur-dulurku semuanya, demikian tadi video pembahasan tentang ilmu kejawen atau agama orang Jawa zaman dahulu, dan juga pemaparan tentang keilmuan sangkan paraning dumadi. Banyak pelajaran yang kita dapat dari beliau, yaitu dari Mbah Kendil, dan juga banyak filosofi ilmu terdahulu yang mana itu tentunya ada juga di dalam ilmu setia hati. Oke, dulur-dulurku semuanya, semoga video ini bermanfaat. Jika saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, ingat dosa, ingat mati, marilah saudara kita belajar setia hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.